Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Good Night YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, aku mau menceritakan pengalaman mistis dari Desi yang sudah dituliskan di akun Facebook Kang Erwin Chandra Winata. Kisah ini dialami Desi ketika dia dan 3 rekannya sedang mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Selama berada di Gunung Gede Pangrango itu, mereka semua mengalami gangguan mistis karena salah satu dari temannya dengan sengaja membawa benda pusaka ke gunung itu. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Di dalam cerita ini aku akan berperan sebagai Desi. Berawal dari sebuah percakapan di WhatsApp. Waktu itu, temanku yang bernama Rifan mengirimi pesan WhatsApp kepada aku. Des, mau ikut ke Gede Pangrango nggak? Kapan? Siapa aja? Sabtu depan. Gue, Ferdi, sama Toyib, temannya Ferdi. Boleh? Cariin ceweknya lagi dong, biar gue ada temennya. Oke, nanti coba gue ajak Vika sama Resti ya. Rifan dan Ferdi adalah teman sependakianku. Kami bertemu 3 tahun yang lalu, ketika sama-sama ikut sebuah open trip ke Gunung Rinjani, yang digagas oleh salah satu trip organizer yang bermarkas di Bandung. Dan sejak pertemuan itu, kami jadi sering melakukan pendakian bersama di beberapa gunung lainnya. Sedangkan Toyib, aku belum tahu sama sekali. Mendengar namanya pun baru kali ini. Singkat cerita, Jumat malam, Rifan, Ferdi, dan Toyib menjemputku ke rumah. Formasi kami masih tetap sama, seperti yang Rifan katakan tempo hari. Aku adalah wanita satu-satunya dalam pendakian kali ini. Setelah menjemputku, Rifan pun berpamitan pada ibuku. Bu, kami berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya, nitip Desi. Siap, Bu. Ucap Rifan sambil mengangkat tangan kanannya, menirukan orang yang sedang hormat. Perlahan tapi pasti, mobil yang dikemudikan Toyib mulai melaju meninggalkan rumahku di kawasan Bandung Selatan. Awalnya, perjalanan kami lancar-lancar saja. Namun saat kami akan memasuki daerah Cianjur, tepat saat mobil itu berada di sebuah jembatan besar, tiba-tiba saja mesin mobilnya mati. Rifan pun bertanya kepada Toyib, ini kenapa Toy? Lalu Ferdi menyahut, habis bensin kali. Sambil berusaha menghidupkan kembali mobilnya, Toyib menjawab, enggak kok. Sebelum berangkat udah gua isi full. Karena waktu itu posisi mobilnya di tengah jalan, Ferdi menyarankan agar mendorong mobilnya ke pinggir jalan. Kuperhatikan jarak dari posisi kami untuk sampai di ujung jembatan ini tidak lebih dari 25 meter. Ya tidak terlalu juga sih pikirku. Hitung-hitung pemanasan sebelum pendakian nanti. Kami pun mendorong mobilnya dengan sekuat tenaga, agar mobil ini bisa keluar dari jembatan untuk menepi. Perlahan-lahan, roda mobil mulai melaju seirama dengan langkah kaki dan tenaga kami. Semakin lama, mobil ini terasa semakin ringan. Bahkan, kini kami mendorongnya dengan setengah berlari. Ketika sedang mendorong mobil, tiba-tiba Rifan sedikit berteriak. Gue kira deket. Ternyata kalau lagi begini berasa jauh ya. Aku hanya tersenyum kecut mendengar ucapan tersebut. Dan saat aku melihat ke depan, ternyata benar. Ujung jembatan ini masih terlihat sama seperti tadi. Kami hanya bergeser sedikit saja. Kan aneh. Perasaan tadi kita udah ngedorong lumayan jauh.
Aku langsung menengok ke kanan dan ke kiri, entah untuk apa. Namun, aku merasakan hawa di tempat ini kini berubah menjadi tidak enak. Perlu waktu sekitar 20 menit bagi kami untuk bisa sampai ke ujung jembatan ini. Menurutku ini adalah waktu yang kurang sepadan untuk mendorong sebuah mobil di jalanan datar sejauh kurang lebih 25 meter. Dan anehnya, semenjak mesin mobil ini mati, aku tidak melihat ada satu kendaraan pun yang melintas. Padahal kondisi belum terlalu malam. Kulihat jam masih menunjukkan pukul 10 kurang. Toyib kembali berusaha menghidupkan mobil ini, namun hasilnya masih tetap nihil. Mesin dan mobil pun tidak luput untuk kami periksa, dan keduanya tidak ada masalah. Karena mobil tetap tidak bisa dinyalakan, Ferdi berjalan menuju warung terpal yang masih buka. Kami pun mengikutinya. Sesampai di warung itu, bapak penjaga warung menyapa kami. Mau pada kemana? Mau naik gunung, Pak? Oh, camping. Ke gunung mana? Iya, Pak. Ke Gunung Gede. Sekarang mah udah rame yang camping di sana. Dulu mah angker, Neng. Sepi. Ucap beliau yang ternyata dulunya pernah 2 kali mendaki ke sana. Setelah beliau mengetahui bahwa mobil kami mogok, beliau hanya berkata, Udah biasa itu mah. Nanti juga nyala lagi. kami pun langsung mengerti maksud beliau tanpa harus menanyakan alasannya. Lalu Ferdi kembali ke mobil dan mencoba memutar kunci mobil. Dan benar saja, mobil itu langsung menyala lagi. Dengan kompak kami pun mengucapkan alhamdulillah. Setelah mobil nyala, kami pun berpamitan pada bapak penjaga warung untuk melanjutkan perjalanan. Bapak itu hanya berpesan agar kami hati-hati. Setelah jauh meninggalkan jembatan tadi, tiba-tiba saja Toyi bertanya, "Kalian tadi lihat gak ada cewek di jembatan?" Aku, Rifan dan Ferdi langsung saling berpandangan. Kemudian Ferdi menjawab, "Serius lu? Serius? Cewek itu liatin kita terus. Gue ngerasa dia yang bikin mobil kita mogok." Jawab Toyib dengan serius. Lalu Rifan menyahut pembicaraan mereka. "Anjir, untung gue tadi gak lihat. Gue ngerasa anehnya tuh pas kita dorong mobil, berasa gak nyampe-nyampe." Lalu aku pun ikut menyahut pembicaraan mereka. "Kalian ngeh gak sih kalau tadi selama mobil kita mogok, itu gak ada kendaraan yang lewat?" Sepanjang sisa perjalanan itu, kami habiskan dengan membahas keanehan saat berada di jembatan tadi. Hingga tidak terasa, akhirnya kami sampai di daerah Cipanas. Kami pun mampir sebentar di minimarket untuk melengkapi kekurangan logistik yang kami bawa. Kemudian segera menuju ke Cibodas. Setelah memarkirkan mobil, kami langsung menuju ke warung untuk beristirahat sambil ngopi-ngopi. Suasana Cibodas belum terlalu ramai. Entah karena para pendaki lain sudah tidur di dalam warung, atau memang karena masih terlalu malam. Kulihat jarum jam yang menempel di dinding warung masih menunjukkan ke angka 1. Masih terlalu lama untuk ke pagi hari. Singkat cerita, pukul 10 pagi kami memulai pendakian melalui jalur Cibodas. Trek bebatu yang tersusun rapi menyambut langkah demi langkah yang kami ayunkan dengan perlahan. Sepanjang perjalanan, kami saling menyapa dengan pendaki lain. Ketika sudah sampai di pos Rawadenok 1, Rifan meminta kepada kami untuk istirahat. Ini adalah kesekian kalinya dia meminta istirahat. Sejak dari Rawagayonggong, entah kenapa sepertinya kakinya dia mengalami masalah. Dia merasa kesakitan di bagian kakinya. Dengan telaten Rifan memijit kakinya sendiri
dan mengoleskan obat gosok yang diberikan Thoyib ke kakinya secara merata. Sesekali ia mengurut dan memijit kaki itu agar lekas membaik. Setelah beberapa saat, akhirnya Rifan mengajak kami untuk melanjutkan lagi pendakian. Namun, sepanjang perjalanan, aku melihat dia terus-terusan meringis menahan sakit. Melihat itu, aku pun bicara kepada Rifan. Van, kalau lu gak kuat ngomong aja. Gak apa-apa, kita balik lagi, gak usah diterusin. Gua kuat kok, gak apa-apa, lanjut aja. Cuman gak bisa cepet-cepet. Sebenarnya kami tidak tega melihat keadaan yang seperti itu. Beberapa kali kami mengajak untuk kembali, namun dia selalu saja meyakinkan kepada kami untuk terus melanjutkan pendakian ini. Meskipun banyak sekali drama selama perjalanan, tapi alhamdulillah dengan tempo perjalanan yang sangat lambat, akhirnya pukul 5 sore kami tiba di camp area Kandang Badak. Sesampai di Kandang Badak, terlihat puluhan tenda dari para pendaki lain yang sudah berdiri kokoh memenuhi area ini. Hampir tidak ada celah lagi bagi kami untuk mendirikan tenda, kecuali area tengah yang sengaja digunakan untuk berlalu lalang para pendaki yang ingin mengambil air. Setelah berkeliling, akhirnya kami menemukan tempat yang lumayan cocok. Ya, meskipun posisinya berada paling ujung, berbatasan langsung dengan rimbunnya hutan Gunung Gede Pangrango. Dengan cekatan, Rifan, Ferdi, dan Thoyib langsung memasang tenda berkapasitas 5 orang yang kami bawa. Sedangkan aku berinisiatif untuk memasak dan membuatkan mereka kopi. Udah sembuh kaki lu, Van? Tanya Ferdi melihat pergerakan Rifan yang sudah sangat gesit. Lalu Rifan menjawab sambil menggerak-gerakkan kakinya, seraya menunjukkan pada kami, bahkan sampai menghentak-hentakannya ke tanah beberapa kali. Hehe, udah kok. Lalu aku menggodanya. Jadi summit dong kita. Ya jadilah, gaskan. Setelah saling mengobrol, akhirnya kami memutuskan untuk summit jam 2 malam dan memutuskan untuk ke Pangrango dulu, sesuai dengan usul Rifan. Karena menurut kami waktu tempuh menuju Pangrango lebih lama daripada ke Gunung Gede. Lagian pendaki yang ada di sini sebagian besar tujuannya adalah ke Puncak Gede. Bisa dibayangkan macetnya saat di jalur pendakian nanti dan penuhnya orang saat berada di puncak. Setelah selesai membahas summit itu, kami memutuskan untuk tidur, meskipun jam masih menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit. Suara di luar masih sangat ramai, bahkan terdengar beberapa pendaki memutar lagu lewat pengeras suara dengan volume yang lumayan besar. Ketika kami sedang berada di dalam tenda, tiba-tiba Thoyib beranjak keluar tenda untuk buang air kecil. Aku pun menyusulnya keluar tenda, karena memang sedari tadi aku pun merasa ingin buang air kecil. Kami pun berjalan, mencari tempat untuk buang air kecil, dan sesekali menyapa pendaki lain yang sedang asyik nongkrong. Suasana di luar masih sangat ramai. Terlihat orang-orang masih ngobrol di depan tendanya masing-masing. Ada juga beberapa yang masih disibukkan dengan kegiatan memasak. Ramainya suasana di tempat ini membuatku sedikit kebingungan untuk mencari area untuk buang air kecil. Aku memilih untuk masuk ke dalam hutan dan kemudian menuntaskan keinginanku untuk buang air kecil. Ketika aku sedang buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara orang perempuan yang memanggilku. Desi. Desi. Dengan perasaan was-was, kuperhatikan sekeliling area ini. Takut ada orang yang mengintipku. Namun aku tidak menemukan apa-apa dan siapa-siapa. Hanya gelapnya hutan dan semak belukar yang lumayan tinggi. Desi. Suara wanita itu terdengar lagi. Bulu kuduku langsung berdiri.
Kupercepat kegiatan buang air kecil ini, lalu segera kembali menuju ke tenda dengan sedikit berlari. Sesampai di tenda, Toyib bertanya kepada aku. Kenapa lu, Des? Gak kenapa-napa kok. Jawabku sambil berbohong, karena tidak ingin membuat semuanya ketakutan. Lalu Toyib kembali bertanya. Masa sih? Gak usah takut, Des. Lu lihat apaan barusan? Ferdi pun ikut nimbrung, disusul oleh Rifan. Lihat apaan emang? Ternyata kedua orang itu belum tidur. Aku pun menjawab sambil sedikit tertawa, agar mereka percaya. Apaan sih? Gua gak ngeliat apa-apa. Lalu tiba-tiba, Toyib bercerita. Kalau gua ngerasa ada yang ngikutin tadi. Terdengar suara kresek-kresek pas gua kencing. Tapi pas gua tengok, gak ada apa-apa. Karena merasa obrolan mereka ini berbau mistis, Rifan pun mengajak kami untuk beristirahat lagi. Aku pun langsung masuk sleeping bag dan melupakan kejadian tadi. Dalam hati aku bilang, nanti saja akan kuceritakan kalau kami sudah pulang. Pukul 1 pagi, alarm di handphone membangunkanku. Aku langsung membuka tenda, menyalakan kompor lalu memasak. Terdengar suara beberapa pendaki lain yang sepertinya juga sudah terjaga, atau bahkan mungkin sebagian belum tidur sama sekali. Pukul 2:30 pagi, kami mulai berjalan meninggalkan tenda, sedikit meleset dari waktu yang sudah direncanakan. Tidak lupa kami berdoa dahulu untuk memohon perlindungan dan kelancaran selama pendakian. Jalur pendakian ramai lancar. Ratusan pendaki berbaris rapi, seperti sedang mengantri untuk menonton sebuah konser. Beberapa menit berjalan, kami melihat plang petunjuk arah yang kami nantikan. Lurus menuju Puncak Gede, sedangkan belok kanan menuju Puncak Pangrango. Kami pun langsung belok kanan, mengikuti petunjuk plang tersebut. Diikuti oleh beberapa orang yang bertujuan sama seperti kami. Sisanya, semua mengambil jalan lurus untuk menuju ke Puncak Gede. Trek menuju ke Puncak Pangrango memang sangat terjal. Beberapa kali kami harus berjalan merangkak, karena terdapat pohon rubuh yang melintang menghalangi jalan. Karena merasa lelah, aku bilang pada Rifan, Van, kalau ada tempat datar, kita break dulu ya. Ya udah di sini aja nih. jawab Rifan yang berada di posisi depan, sambil menyorotkan senter ke sebelah kanan jalur. Kami beristirahat di sebidang tanah yang lumayan datar. Luasnya mungkin bisa menampung 5-6 orang dalam posisi duduk. Ketika sedang beristirahat, Ferdi mengajak untuk ngopi dulu. Setelah melihat jam tangannya, Rifan pun menurut. Ferdi langsung membuka tas dan mengeluarkan alat masak. Dengan sekejap, nesting yang berisi air sudah siap di atas kompor untuk dipanaskan. Aku pun melihat jam di HP. Ternyata, baru 1 jam kami berjalan meninggalkan tenda. Ketika sedang membuat kopi, kami pun menawari pendaki lainnya yang sedang berjalan untuk ngopi bareng. Entah sudah berapa rombongan yang datang silih berganti melewati kami yang sedang beristirahat ini. Hingga ada satu rombongan yang terdiri dari 3 orang datang berjalan melewati kami. Rifan pun menyapa rombongan tersebut. Ngopi dulu bang. Rombongan yang Rifan sapa itu hanya tersenyum sambil berkata, Mari, silakan bang. tanpa tertarik untuk mampir. Ya mungkin saja tanggung, karena posisi kami memang berada di tengah-tengah tanjakan. Namun, tanpa diduga, salah seorang dari rombongan tersebut langsung menepi dan bergabung bersama kami. Setelah bergabung, Ferdi membuka obrolan pada orang itu. Dari mana bang? Dari wajahnya, terlihat sepertinya pria itu sudah lumayan tua.
sekitar umur 45 tahunan. Lalu pria itu menjawab sambil memberikan tangannya untuk berjabat. Saya asli orang sini. Nama saya Benny. Rasa dingin langsung terasa saat telapak tanganku bersentuhan dengan tangannya. Rifan memberiku kode agar membuatkan Kang Benny kopi, dan aku pun segera menyiapkannya. Rifan pun langsung mengeluarkan 2 bungkus rokok yang berbeda, filter dan kretek, lalu menaruhnya tepat di samping kopi tadi, beserta koreknya. 15 menit pertama, kami terlibat obrolan yang lumayan seru. Kang Benny bercerita bahwa ini adalah pendakian terlamanya bersama kedua rekannya tadi yang bernama Upin dan Ipin. Namun, di menit-menit berikutnya, Kang Benny lebih banyak diam. Raut wajahnya terlihat seperti menyimpan kesedihan. Lalu tiba-tiba, Kang Benny menepuk pundaknya Toyib sambil bertanya. Kamu siapa tadi namanya? Toyib pun menjawab. Saya Toib, Kang. Cincin kamu bagus. Ucap Kang Benny sambil memperhatikan cincin yang dipakai Toyib. Waktu itu Toyib memakai cincin yang berwarna perak dengan hiasan batu akik berwarna toska yang tidak terlalu besar. Kemudian Kang Benny lanjut bertanya. Dapat dari mana? Toyib pun balik bertanya. Emang kenapa, Kang? Menarik. Menarik. Menurut kamu, cincin itu apaan? Cincin batu akik biasa aja sih. Ini dikasih paman saya. Jawab Toyib sambil mengusap-usap batu akik tersebut. Oh, Respon Kang Benny sambil menyeruput kopi, lalu mengisap lagi rokoknya dalam-dalam. Sepertinya Kang Benny adalah perokok berat. Kuperhatikan mulutnya tidak berhenti mengepulkan asap tembakau yang ia hisap. Cepat sekali dia menghabiskan tiap batang rokok itu. Dan itu adalah rokok ketiga yang sudah ia bakar. Lalu, tiba-tiba Kang Benny lanjut berucap. cincin itu sebenarnya tidak cocok buat kamu. Kamu tidak paham cara memakainya. Toyib pun bingung. Kemudian dia bertanya. Maksudnya, Kang? Mending disimpan lagi. Saya duluan ya. Terima kasih loh kopi sama rokoknya. Saya suka. Namun, baru beberapa langkah tiba-tiba dia berhenti, lalu menoleh. Hati-hati ya kalian. Kami pun menjawabnya dengan serempak. Iya, Kang. Lalu dia kembali berjalan. Karena tidak mengerti apa yang dikatakan Kang Benny mengenai cincin itu, aku pun berucap. Maksudnya tadi apa ya? Lalu Toyib menjawab sambil membereskan semua peralatan. Gue juga gak ngerti. Ayo lanjut jalan lagi. Namun, hal aneh kami dapati saat melihat gelas kopi yang tadi diminum oleh Kang Benny. Kopi itu masih utuh seperti tidak pernah ada yang meminumnya. Padahal, tadi jelas-jelas aku melihat Kang Benny meminum kopi itu. Lalu Ferdi meminta kepada Rifan agar menghabiskan kopinya. Tapi Rifan tidak mau dan meminta untuk membuang saja kopinya. Karena Rifan tidak mau meminum kopi itu dan sayang untuk dibuang, Ferdi pun meminum kopi itu. Setelah dia menyeruput kopi itu, tiba-tiba Ferdi berhenti, lalu melihat ke arah kami satu persatu sambil terdiam. Aku pun bertanya pada Ferdi. Kenapa, Fer? Nih, cobain deh kopinya. Memangnya kenapa? Cobain aja, biar gak penasaran. Kata penasaran yang dia ucapkan benar-benar membuatku menjadi penasaran. Perlahan aku menyeruput kopi itu, dan aku pun melakukan hal yang sama seperti Ferdi. Secara bergantian, kutatap Rifan dan Toyib sebagai bentuk pemberitahuan bahwa ada hal yang aneh dari kopi tersebut.
Toyi pun penasaran, lalu mengambil dan meneguk kopi itu. Kemudian menyerahkannya kepada Rifan. Rifan pun meneguk kopi itu dan langsung membuangnya sambil berkata, Kok bisa ya? Padahal gua tahu tadi Desi ngeracik kopinya kayak gimana. Udah yuk, kita berdoa lagi. Biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pukul 4 lebih, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan kepalaku masih saja terus berpikir tentang kopi tadi. Nah, penasaran gak sama kelanjutan ceritanya? Sebenarnya, apa sih yang mereka rasakan di kopi itu? Kopi bekas Kang Beni itu? Dan siapa sebenarnya Kang Beni yang mereka temui waktu itu? Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Aku pamit dulu ya. Good night and see you next time.